Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami tidak tinggal dalam kegelapan lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Semoga kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita terus bersandar kepada Tuhan, Sang sumber kekuatan itu, supaya kita dapat bertahan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian: kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setiap orang yang percaya, yang tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, yang tinggal di dalam Tuhan dan yang terus bersandar dalam Tuhan dan firman-Nya, maka dia disebutkan adalah orang-orang yang tinggal dalam terang. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Kamu itu siapa? Yaitu orang-orang yang mencari Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sebenarnya tidak semuanya orang-orang, terlebih ini penerapannya, aplikasinya. Tidak semua orang-orang Kristen yang menyebut namanya Kristen adalah layak disebut kamu adalah terang. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan saja. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan saja. Orang-orang yang berpangku kepada Tuhan saja. Ya, itu yang bisa disebut terang. Karena Yesus itulah terang dunia. Ketika orang-orang mengandalkan Yesus, maka dia juga menjadi terang. Sekalipun terang kita sama seperti bulan, kita hanya memantulkan terang itu sendiri, karena terang itu adalah Kristus Yesus. Tetapi paling tidak saudara-saudara, dalam kehidupan orang Kristen itu, ya, bulan itu kalau dia bersinar memantulkan cahayanya, itu begitu luar biasa terangnya. Dunia ini bisa diterangi walaupun tidak seterang oleh matahari itu sendiri. Jadi, tapi percayalah, setiap orang Kristen yang tinggal dalam terang Yesus Kristus itu sendiri, dia akan menjadi penerang. Ya, oleh karena itu hari ini melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Yang pertama saudara-saudara, terang itu berbeda dengan kegelapan. Kita harus menyadari, terang itu berbeda dari kegelapan. Kalau kita disebut dengan anak-anak terang, memang kita harus berbeda dan sangat-sangat berbeda dengan anak-anak duniawi ini. Karena memang terang itu menyolok. Anak-anak Tuhan juga sangat-sangat berbeda sekali dan menyolok sekali perbedaannya dari orang-orang duniawi ini. Kalau orang-orang duniawi ini terbiasa untuk berbohong, orang-orang terang, anak-anak terang harusnya tidak boleh berbohong. Kalau orang-orang anak-anak dunia ini terbiasa dengan berkata, kan suka sekali kita misalnya mengatakan, lagi di mana kamu? Lagi sudah di jalan, OTW, misalnya seperti itu. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, itu hal yang biasa dilakukan oleh orang duniawi. Padahal dia masih di rumah atau bahkan dia masih baru bangun tidur. Membutuhkan waktu setengah jam atau 1 jam atau 2 jam untuk menunggu orang itu boleh hadir bersama dengan kita. Tapi begitu gampangnya orang berkata, ya saya sudah OTW, saya sudah di jalan ini. Padahal perjalanan cuma 5 menit, 10 menit. Tapi orang bisa menunggu sampai apa? Sampai 1 jam, 2 jam dari apa yang dia katakan.
Dan dunia ini biasa untuk melakukan itu. Tetapi anak-anak terang tidak. Anak-anak terang itu tidak membiasakan dirinya untuk berkata tidak jujur, berbohong. Anak-anak terang itu tidak berbiasa, saudara-saudara, untuk melanggar aturan-aturan. Walaupun kadang-kadang terlihat itu begitu biasa. Misalnya lalu lintas. Kalau ya lalu lintas lampu merah, ya kan sering sekali kita, kalau kita lihat tidak ada ini, ya kita langgar saja. Ya. Tapi anak-anak terang harus patuh dan berbeda sekali dengan orang-orang duniawi itu. Jadi oleh karena itu, makanya mari kita harus menunjukkan perbedaan kita. Bukan soal kemanusiaan kita yang berbeda, tapi perilaku kita yang berbeda dari mereka. Yang kedua, saudara-saudara, terang itu harus diperlihatkan supaya dia berguna. Ya, terang itu jangan tersembunyi. Makanya Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Itu harus bercahaya di depan orang lain. Jadi kita tidak boleh terus menyendiri dalam hidup kita, atau eksklusif dalam lingkungan kita. Kalau kita melihat bahwa di antara orang-orang banyak itu sudah mulai jahat, bukan berarti kita harus bersembunyi. Justru kita harus menunjukkan terang itu sendiri, supaya orang bisa melihat terang itu ada di antara mereka, dan mereka juga bisa diterangi. Supaya hidup mereka yang tinggal dalam kegelapan itu menjadi terang, karena kita ada di sekitar mereka. Itu. Yang ketiga, saudara-saudara, juga yang merupakan renungan bagi kita, terang itu harus menjadi petunjuk. Itulah gunanya terang. Supaya setiap orang bisa melihat dengan jelas apa yang harus dia lakukan. Ketika dia berjalan, dia melihat jalan itu dengan jelas. Kebetulan saya pernah berada di daerah yang terpencil di Kalimantan. Ya, maksud saya ada beberapa jarak yang ya lampunya tidak ada. Ketika kita malam harus melayani ke sana, satu ketika kita berjalan, jalan itu masih belum dikasih line lalu lintas itu, ya garis putihnya. Sehingga ketika kita berjalan, pasti hanya sebatas lampu itu saja kita bisa melihat, ya kan? Dan itu sangat menghambat sekali dalam perjalanan itu, ya. Tetapi ketika jalan itu sudah diberikan line, ya, sekalipun lampunya tidak ada, tapi karena lampu motor yang saya pakai itu ada, maka lampu itu bisa menerangi, dan line itu semakin bercahaya sehingga kita bisa dipandu olehnya. Itu sangat penting sekali untuk menjaga dari kecelakaan. Jadi terang itu memberikan petunjuk kepada orang-orang untuk melakukan segala sesuatu apa yang harus dia lakukan. Yang kemudian, terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Jadi di mana situasi orang-orang semakin jahat, seharusnya orang-orang percaya harus berada di sekitar orang-orang yang jahat itu, supaya orang yang benar itu bisa mempengaruhi. Kita harus mempengaruhi orang-orang yang jahat itu supaya mereka menjadi orang yang baik. Jadi justru kita jangan menjadi eksklusif, ya. Jangan terpisah dari orang lain, sekalipun mereka adalah orang yang jahat. Bukankah Yesus datang kepada kita yang jahat ini? Kita kan orang jahat. Kita bukan orang baik. Dan kita harus menyadari itu. Kita semua, saya, Anda, dan kita semua adalah orang-orang yang jahat. Artinya orang-orang yang berdosa. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang baik. Jadi oleh karena itu peran kita sebagai terang, kita harus datang di tempat situasi yang ada kegelapan. Jadi terang itu dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Jadi semakin situasi daerah itu semakin jahat, dan kita juga harus semakin hadir di situ. Itu peran kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, terang itu harus mempengaruhi yang gelap. Ketika terang itu masuk, maka kegelapan itu akan hilang. Ketika orang-orang percaya masuk di satu kampung itu, kalau dia betul-betul sungguh-sungguh
adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang tinggal dalam terang, maka orang kampung itu akan dipengaruhi menjadi yang baik. Walaupun yang jahat itu tetap terus akan jahat. Yang benci itu tetap terus akan benci. Tetapi biarlah kita menjadi terang terus. Bagi orang-orang yang bisa melihat terang itu, dia akan bersukacita. Saudara-saudara, engkau adalah terang. Kamu adalah terang. Kita adalah terang Tuhan. Oleh karena itu mari kita berada menerangi orang-orang di sekitar kita. Kita bermanfaat di sekitar kita. Semoga firman Tuhan ini bisa menerangi hati dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau boleh katakan kepada kami. Kami adalah terang itu sendiri karena kami sudah tinggal di dalam terang yang sejati, terang yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk boleh menunjukkan terang kami, sehingga setiap orang boleh merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin.